Negeri Sleman kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita cek kehadiran dari penggugat yang hadir kuasanya ya, dan juga prinsipalnya. Kemudian dari tergugat 1 sampai tergugat 7 hadir kuasanya, dan tergugat 8 juga hadir kuasanya. Jadi para pihak sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah. Dan untuk penggugat pemohon ini hadir ya? Hadir. Silakan kalau mau mendengarkan. Tidak hadir. Hadir silakan Bapak. Ya, silakan dari permohonan intervensi diwakili oleh Pak Andika ya, kuasanya. Oke, Pak Andika. Jadi kami ulangi lagi, hadir di sini dari Pak Haji Insinyur Komarudin ya, kemudian para tergugat dikuasakan yang dan kawan-kawan, juga Pak Akomiah dari kuasa Pak Insinyur Kasbujo. Jadi sudah lengkap para pihak hadir. Jadi sesuai dengan berita acara yang lalu, hari ini akan dibacakan putusan selah ya, dan putusan selah ini sudah siap ya, harus sudah siap. Putusan selah nomor 106 PDTP 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Demi keadilan berdasarkan ketentuan 5 Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Insinyur Haji Komarudin SHMM NIP 31750 dan seterusnya, jenis kelamin laki-laki, umur 58 tahun, warga negara Indonesia, alamat kantor Jalan Tondo 5, nomor 27 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan advokat selanjutnya sebagai penggugat. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Insinyur H. Komarudin SHMM, advokat pengacara dan konsultan hukum yang berkantor di Insinyur Komarudin dan Partner Tim yang berdomisili di Jalan Tondo 5, nomor 27, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Mei 2025 nomor 514 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman, dan tanggal 28 Mei 2025 nomor 549 HKSK PDT 5 2025 Pengadilan Negeri Sleman. Lawan 1 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Ceki Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Bulak Sumur, 1 Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai tergugat 1. Dan yang tergugat 1 dalam hal ini diwakili Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. SPOK OGK PH NIP 196402 dan seterusnya selaku Rektor Universitas Gadjah Mada berdasarkan putusan Majelis Hakim Paling Amanat Universitas Gadjah Mada nomor 6 dan seterusnya tanggal 27 Mei 2022 beralamat di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada lantai 2 Sayap Utara, dan seterusnya telah memberikan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2025 kepada Dr. Arianto SH CMMH, Imam Rizky Pratam SH dan Khairul Ariwafa SH MH, advokat kurator litigator pada Arianto dan rekan, beralamat di Jalan Dr. Lajimin RT 01 RW 07 4 Caban, Kelurahan Kedati, Kapanewon, Sleman, Kabupaten Sleman, yang telah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memberitakan kepada para pihak inkasu penggugat dan para tergugat 1 sampai dengan tergugat 8 agar melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang bahwa karena permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi dinyatakan ditolak, maka majelis hakim memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan berkaitan dengan biaya perkara dikalungkan sampai putusan akhir. Memperhatikan pasal 1917 yungto pasal 1920 Kitab Undang-Undang Pidana, pasal 279 sampai dengan pasal 282 RT dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menolak permohonan intervensi yang diajukan oleh pemohon intervensi. 2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara hingga pokok materinya.
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Ya, demikian diputuskan dan dimusyawarahkan pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami Cahyono SHMH didampingi oleh Raden Dana Kusumo SH dan Novita Arif Widit Ratmaningrum SAS SP Not MH masing-masing sebagai anggota, dan putusan ini dibacakan pula dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dihadiri oleh penggugat Prinsipal Isyur Hakomodi, kemudian para tergugat 1 sampai kuasanya yang ketujuh Dr. Aryan Elisabeth dan kawan-kawan serta Zarul Atom ya selaku kuasa dari Isyur Kasmujo, dan juga dihadiri pula oleh penggugat intervenyen yang dalam hal ini diwakili oleh Andika. Demikian yang kami putuskan. Oleh karena itu pembacaan telah selesai ya. Silakan pemohon untuk meninggalkan ruangan. Iya sahabat. Ya, oleh karena ini sudah selesai ya di permohonan intervensi ditolak, oleh karena itu hanya ada dua pihak ya, dua pihak penggugat dan para tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan berita acara ini hari ini kita akan melanjutkan kepada proses mediasi nomor 1 tahun 2016, di mana pada intinya di dalam hal ini nanti ditandatangani bahwa kita intinya melakukan itikat baik, yakin solution, intinya diikuti apa yang nanti akan dipandu. Apakah ada dari pihak atau mediatornya sendiri membawa mediasi sendiri dari penggugat? Menunggu dulu Pak di ruang mediasi ya. Nah seperti ini, dan ini mohon ditandatangani pernyataan mediasinya juga oleh para pihak. Silakan. Isi dan bagian dari formal tersebut yang pada intinya majelis juga memohon supaya win-win solution yang dicari, tapi ya itu tergantung dari para pihak apakah nanti akan dilakukan perdamaian atau tidak. Jadi setelah untuk mediasi ini apakah ada yang ditanyakan Pak? Bapak dari penggugat cukup, dari tergugat 1 sampai tergugat 7 cukup ya, tergugat dulu. Oleh karena itu nanti kami persidangan akan dibuka kembali setelah menerima dari laporan mediasi. Nah, dan diberikan waktu 1 bulan. Apabila dalam waktu 1 bulan tidak cukup, akan memediasi lagi, mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk meminta perpanjangan, dan majelis hakim tentunya dapat tidaknya memberikan waktu selama 15 hari. Jadi mohon supaya dipergunakan sebaik-baiknya selama jangka waktu 1 bulan tersebut ya. Mudah-mudahan bisa tercapai suatu perdamaian yang seperti apa gitu, yang diinginkan penggugat. Oleh karena itu persidangan ini kami nyatakan cukup dan dibuka kembali setelah majelis hakim mendapatkan laporan dari hakim mediator yaitu Bapak Edi Antono. Ya, dan selesai. Memohon agar majelis menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya serta menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dapat disimpulkan adanya suatu prinsip umum bahwa suatu putusan pengadilan kecuali mengenai status seseorang hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga sebagaimana pasal 1917 yang berkaitan atau itu pasal 1920 tidak Undang-Undang Hukum Perdata. Menimbang bahwa oleh karena itu suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang.
melainkan pada asalnya hanya berlaku atau mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari putusan pengadilan tersebut tergantung pada penilaian hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian perpelahan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 162 karena Jip 1973 tanggal 23 Juli 1973 menimbang bahwa mengingat pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses perkara perdata yang sedang berjalan ditentukan oleh ada tidaknya permintaan itu dari para pihak yang berperkara atau pihak ketiga yang merasa berkepentingan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 1411 Kasih 1978. Oleh karenanya harusnya ada hubungannya dengan pokok sengketa yang sedang disengketakan antara penggugat dan para penggugat, dan formalisme dalam pemeriksaan perkara perdata harus sejauh mungkin dijauhkan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI nomor 218 1960 untuk pasal 4 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 70 untuk Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 menimbang bahwa berkaitan dengan adanya intervensi diatur dalam pasal 279 sampai dengan 282 RV yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut, yaitu ada 3 bentuk intervensi ya, yaitu mengenai fogging, menyertai sentong, menengahi, dan freight waring. Di sini fogging yaitu pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak dan tidak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa atau memihak kepada salah satu pihak. Ikut sertanya pihak ketiga dalam perkara yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap membela kepentingan sendiri. Pihak yang mengintervensi tidak ada berpihakannya kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Sedangkan lagi ini adalah penangguhan atau pembebasan, di mana pihak ketiga ditarik pada salah satu pihak dalam suatu perkara yang sedang berlangsung pemeriksaan di pengadilan untuk tujuan memberikan pihak yang menarik dari kemungkinan tuntutan yang dapat merugikan. Bukan ini dianggap sebagai pihak ketiga, namun keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung atau garansi oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang perkara.